Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku bisa saja berakting di hadapan semua orang, tapi tidak di depan Fritz. Perkataan Venita mengganggu Troy sedari tadi. Dan hal itu juga yang menyadarkan Troy bahwa ada yang berubah. Iya, kini dia bukan lagi orang yang menjadi prioritas Venita. Bahkan dia bukan orang yang penting dalam hidupnya. Fakta itu berkali-kali menampar Troy, membuat luka besar menganga dalam hatinya. Apa aku sebaiknya menemui Fritz Mayer? Tapi Venita bilang kalau dia sendiri yang akan mengatakannya kepada Fritz Mayer. Kalau aku mengatakannya terlebih dulu, itu sama saja aku tidak mempercayai Venita. Berulang kali, Troy mengitari kamar apartemennya, memikirkan apa saja yang bisa dipikirkannya untuk mencari solusi yang tepat. Tapi tetap saja tidak ada hasilnya karena semakin lama dia memikirkannya, semakin frustasi dirinya. Yang ada, kepalanya malah semakin pusing dan membuatnya ingin melampiaskan amarahnya. Seperti biasanya, Troy mengambil wine yang ada di lemari penyimpanannya. Secara perlahan menuangkan ke gelas dan meminumnya. Secara sambil menikmati langit malam di Canberra, memutar ulang kenangan manis yang berhasil dia buat bersama dengan Venita. Dulu Troy berpikir bagaimana dia akan melewati 6 bulan di Canberra, menjadi dosen pengganti dari seorang profesor yang sangat disegani. Karena seorang Troy Darin tidak memiliki pengalaman untuk mengajar. Jujur saja, ada beban tersendiri yang bersemayam di pundaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berusaha untuk menikmati perannya sebagai dosen dan juga sebagai seorang suami yang terus berusaha mendapatkan hati istrinya kembali. Ternyata waktu 6 bulan itu berlalu tanpa dia sadari akan segera berakhir dan dia masih belum bisa mendapatkan hati Venita. Sungguh mengenaskan. Di dalam kamarnya yang nyaman, Freya tak henti-hentinya mengitari kamar. Dia masih sibuk memikirkan bagaimana caranya memberitahu kepada kakaknya tentang apa yang terjadi di kampus. Juga tentang pertemuannya dengan Mr. Darin yang dengan baik hatinya mengusulkan cara penyelesaian masalah secara sepihak. Tapi kalau harus membuat khawatir kakaknya, sepertinya Freya tidak sanggup, tapi tidak ada cara lain agar masalah ini bisa selesai. "Kak, sibuk?" tanya Freya ketika mendapati kakaknya tengah menikmati kopi di halaman belakang. "Enggak, kenapa?" Fritz menjawab pertanyaan adiknya, sembari menepuk bangku kosong yang ada di sampingnya, meminta Freya untuk duduk. "Ada yang mau aku sampaikan." Freya tidak berani menatap mata kakaknya, mendekati kakaknya dengan ragu-ragu. "Aku udah tahu soal gosip yang beredar. Apa yang akan kamu lakuin?" Freya yang kaget langsung menatap kakaknya dengan tatapan tidak percaya. Bukan hal yang sulit bagi Fritz untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam kehidupan adiknya. Tentu saja banyak orang yang akan dengan senang hati memenuhi permintaannya untuk menjaga dan mengawasi sang adik. Ditambah Fritz mau tidak mau menaruh perhatian lebih kepada adiknya setelah tahu bahwa mantan suaminya ada di sekitarnya, yang membuat Fritz merasa tidak tenang untuk menjalani hari-harinya. Troy bilang dia dipanggil dekan dan dia terpaksa bilang kalau kami adalah sepasang suami istri. Makanya dia bilang kalau aku harus membantu dia agar semua orang percaya bahwa kami adalah suami istri. Fritz diam saja. Dia berusaha menahan keterkejutannya dalam diam dan juga memberi kesempatan bagi Freya untuk melanjutkan pembicaraannya. Dia minta aku untuk tinggal bareng di apartemennya selama 2 bulan ke depan. Fritz selalu bersyukur bahwa dia memiliki pengendalian diri yang bagus. Kemampuannya itu sangat berguna belakangan ini.
terlebih ketika adiknya menceritakan berbagai hal kepadanya, termasuk soal Troy, hal-hal yang mengaduk emosinya. Setelah menghembuskan napas kuat-kuat, Fritz menatap adiknya. "Kamu setuju? Apa tidak ada cara lain?" Aku belum memberikan jawabanku, dan aku nggak tahu cara lain yang seperti apa yang bisa meredam berita itu. Kini Freya tidak bisa menyembunyikan air matanya. Dia benar-benar putus asa kali ini. Dengan penuh kasih sayang, Fritz memeluk adiknya. Dia tidak tahu harus bagaimana untuk menanggapi keadaan adiknya. Jujur saja, 2 tahun ini dia menjadi orang yang sangat berbeda karena kehadiran adiknya. Memang dalam arti yang baik, tapi terkadang Fritz masih tidak tahu apakah yang dia lakukan sekarang ini tepat atau tidak. Jangan sampai niatnya untuk melindungi adiknya malah membuat sang adik menderita lebih dalam. Kalau kamu ragu atau memilih untuk tidak mau menjalankan rencana itu, aku yang akan mencari jalan keluar. Fritz mengusap punggung adiknya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang terus disimpan Fritz dalam hati. Tapi dia ragu untuk menanyakannya. Bagaimana perasaan Freya terhadap Troy? Fritz bukanlah orang bodoh yang tidak bisa membaca situasi. Beberapa kali dia mendapati adiknya tertidur dengan memeluk foto orang yang ingin dihajar oleh Fritz. Siapa lagi kalau bukan Troy Darin? Begitu melihat hal itu, Fritz bisa menarik satu kesimpulan, bahwa adiknya itu masih memiliki perasaan terhadap laki-laki itu. Tapi dengan cerdiknya, Freya menyembunyikan semua itu. Seolah orang yang bernama Troy tak lebih dari mantan suaminya, orang yang pernah memberinya pengalaman buruk tentang pernikahan. Malam ini, Fritz harus bisa mencari jawaban dari pertanyaan itu. Dia tidak mau terlalu lama menebak apa yang dirasakan adiknya sebelum semuanya terlambat. Apa kamu masih mencintai dia? Freya melepaskan pelukannya dan memandang kakaknya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara kaget, tidak percaya, penasaran. Entah bagaimana menggambarkannya, dan Freya sendiri bingung harus menjawab apa untuk pertanyaan kakaknya itu. Karena dia tahu persis bahwa kakaknya itu tidak suka, bahkan cenderung membenci Troy. Menyebut namanya saja mungkin akan memicu kemarahan bagi seorang Fritz. Jawab dengan jujur. Air mata yang sebenarnya sudah berhenti mengalir dari mata Freya, kini kembali mengalir. Ini pertanyaan yang sulit, tapi dengan besar hatinya, Fritz meminta Freya untuk jujur. Aku masih sama seperti yang dulu, hanya berganti nama. Dengan kedua telapak tangannya, Freya membenamkan wajahnya, menutupi air matanya yang jatuh dengan derasnya. Oke, jawabannya sudah jelas. Sejelas air mata yang tak hentinya mengalir menyusuri pipi Freya. Anggaplah begitu. Lalu apa yang akan Fritz lakukan? Menyerahkan adiknya kepada laki-laki itu untuk disakiti untuk kedua kalinya? Tidak, dia tidak sebodoh itu untuk membiarkan adiknya menderita lagi, membiarkan satu-satunya keluarganya tersakiti. Ketika malam semakin larut, pikiran Fritz semakin ramai. Pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadinya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah menghadapinya. Sebenci apapun Fritz dengan Troy, dia tetap harus menghargai keputusan adiknya. Ya, mungkin bisa dibilang dia akan memberikan masa trial. Kalau memang Freya bahagia dengan kehidupannya, Fritz akan dengan senang hati melepas dan merelakan adiknya untuk lelaki itu. Tapi kalau sebaliknya, mungkin Troy Darin hanya akan tinggal nama. Dia bisa memastikan itu. Ketika dia menyalakan mobilnya, Fritz meminta Brendan untuk menjaga adiknya. Lalu dia membelah kota menuju klub malam yang ada di pusat kota untuk menemui seseorang. Dari kejauhan, Troy bisa melihat tamu spesialnya berjalan ke arahnya. Dia dan
Bahkan orang lain tidak akan menyangka bahwa orang yang biasanya berpakaian rapi dan necis bisa mendatangi klub malam tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Iya, Troy mengagumi bagaimana perubahan cara berpakaian Fritz Mayer yang berbanding terbalik dengan dirinya di kala bekerja. "Terima kasih untuk undangannya," ucap Troy begitu lelaki itu mendekat. Tanpa basa-basi, Fritz langsung melayangkan tinjunya ke wajah Troy. Karena tidak mendapat peringatan dan tidak ada persiapan, Troy terhuyung dan terjatuh dari kursinya. Semua mata tertuju ke arah mereka. Rasa penasaran menyelimuti klub yang sedang panas-panasnya. Apa yang membuat kedua laki-laki tampan itu saling baku hantam? Perkelahian itu berakhir ketika Troy akhirnya berakhir di lantai klub, bersimbah darah dari hidung dan mulutnya. Fritz berdiri menatap ke bawah, ke arah Troy, dan tersenyum sinis. "Rencana yang menarik. Kita lihat siapa yang akan menang. Aku atau kamu?" Setelah puas, Fritz meninggalkan Troy tanpa ragu, membiarkan lawannya tergeletak tak berdaya dengan wajah yang babak belur. Setelah berhasil menguasai diri, Troy bangun dan merapikan bajunya. Pukulan yang diarahkan tepat di wajahnya membuat penglihatannya sedikit terganggu. Atau ini karena efek minuman yang tadi diminumnya? Entahlah, yang jelas dia harus segera kembali ke apartemennya dan mempersiapkan pekerjaannya untuk esok. Dalam perjalanan menuju apartemennya, Troy tak henti-hentinya tersenyum, mengingat-ingat perkataan Fritz Mayer yang secara tidak langsung menyetujui rencananya. Rencana yang akan membuat dia bisa lebih dekat dengan perempuan yang selama ini dikuasai oleh Tuan Mayer. Meski dia mendapat luka yang menyakitkan, dia akan menganggap ini adalah bayaran yang harus dia berikan untuk bisa bersama dengan perempuannya, Fenita Miracle. Bersambung, thank you for watching.